Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat Qur'aniyah dimanapun kalian berada, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah membahas tentang mujibatul ghusl, jadi sesuatu perkara yang mewajibkan kita mandi. Banyak ya, kemarin ada 5. Kemudian di fasal kali ini kita juga akan sedikit membahas tentang mandi, wa aqallul ghusl. Jadi batas minimal yang disebut mandi itu seperti apa, kemudian kesunan wudu itu seperti apa. Oke. Seperti biasa, sebelum kita memulai, kita hadiahkan Fatihah terlebih dahulu pada musannaf kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dan juga syarahnya kitab Minhajul Qawim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslan wa aqallul ghusli niyatu raf'il janabati aw fardil ghusli aw raf'il hadasi wa isti'abu jami'i sya'ri wa basharihi wa yajibu qarnu niyati bi awali maqsudin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallul ghusli, di sedikit-sedikitnya mandi, minimalnya mandi, ya minimal ini yang disebut minimal, ya minimal. Setiap sesuatu yang batas minimal, kan biasanya ada batas, ada minimalnya. Itu minimal ya berarti paling rendah yang disebut mandi itu seperti apa. Kan suatu hukum kan mempunyai batasan. Batasnya kemarin kita sudah membahas tentang fisobil mak, ya, israf seperti itu. Itu di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang israf. Jadi yang bisa disebut mandi itu seperti apa, air yang digunakan itu banyaknya seberapa, dan juga yang sedikit itu seperti apa. Wa aqallul ghusli an-niyat, jadi sedikitnya mandi yang disebut mandi wajib ya di sini ya, mandi wajib. Sedikitnya mandi wajib itu niat raf'ul jinabah, niat untuk menghilangkan jinabah ataupun niat au fardil ghusli, atau berniat fardul ghusli, berniat kefarduannya mandi. Au raf'il hadasi, atau berniat raf'ul hadas, menghilangkan hadas. Hadasnya di sini hadas besar ya. Wasti'abu jami' sya'ri, dan meratakan jami' sya'ri, meratakan seluruh bagian rambut, baik itu rambut kepala, rambut lainnya, itu harus diratakan semuanya. Wa basyarihi, dan juga basyar itu kulitnya. Ya, jadi yang disebut sedikit di sini adalah niat, kemudian membasuh seluruh tubuh. Nah, yang dimaksudkan sedikit itu seperti itu, tanpa adanya sunnah ya. Kalau tidak ada sunnah ya cukup niat dan juga membasuh air ke seluruh tubuh itu. Tapi kalau sunnahnya gimana? Kalau afdalnya gimana? Kita akan membahas tentang kesunahan ghusl. Wa sunnahu li istiqbalil qiblah. Kesunannya yang pertama yakni menghadap kiblat. Karena sama ya sebenarnya, ini kan lingkupnya kan thaharah. Kita dalam bersuci seperti halnya wudu itu kan kita dianjurkan menghadap kiblat.
Juga sama, ketika kita mandi, kita juga dianjurkan, mandi wajib di sini dianjurkan untuk menghadap kiblat. Seperti itu. Wa tasmiyah makrunatun binniyah, dan juga kesunahan yang selanjutnya yakni membaca basmalah. Ini kesunahan yang membaca basmalah, tapi basmalahnya ketika kita sudah masuk di kamar mandi, ini berarti di dalam hati melafadzkannya. Kalau di luar kamar mandi kita lafadzkan secara lisan. Seperti itu. Membaca basmalah, yang pertama tadi apa? Menghadap kiblat dulu, kemudian membaca basmalah. Membaca basmalah yang disertai dengan niat. Membaca basmalah yang disertai dengan niat. Sebenarnya banyak kesunahan-kesunahan mandi, ini sebenarnya banyak sekali. Ini mungkin di dalam kitab-kitab yang lain seperti halnya kitab adab ya, itu dijelaskan. Ini cuma dijelaskan di dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, ini cuma dijelaskan sebagiannya saja. Makrunatun binniyat wa ghuslul kaffain. Jadi gambarannya ketika kita sudah masuk ke dalam kamar mandi ya, ke dalam kamar mandi, kita sudah masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri, kemudian berdoa, kemudian membaca basmalah di dalam hati, makrunatun binniyah, yang dibarengi dengan membaca niat, wa ghuslul kaffain. Ya sama sebenarnya, sama seperti kita membahas tentang kemarin tentang wudhu gitu kan, sama. Membaca basmalah, makrunatun binniyah, dan juga dibarengi dengan membaca niat, dan juga ghuslul kaffain, membasuh telapak tangan. Itu kan ada kemarin juga dibahas di bab wudhu, sama sebenarnya kesunahan-kesunahannya. Waraful ada. Kemudian kesunahan yang selanjutnya waraful ada. Kita membersihkan dahulu kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita. Misalkan nanti ada sesuatu yang mencegah air itu ke basyar kita, basyariyah itu ke kulit kita. Nah, itu kita hilangi dulu. Istilahnya raful ada, menghilangkan kotoran ya, ataupun bekas air mani, ataupun bekas sesuatu yang di situ najis ya. Harus sunnah kita bersihkan terlebih dahulu. Ini di dalam kitab minhajnya juga seperti itu. Kal wudu, wa ghuslul kaffaini kal wudu. Jadi sama sebenarnya, sunnahnya mandi wajib itu sama dengan sunnahnya ketika kita berwudu. Istiqbalul qiblah itu ada di sunnah berwudu. Kemudian membasuh tangan, ghuslul kaffain itu juga sunnah di wudu. Kemudian apalagi niat, mukrunatun bitasmiyah itu ada di wudu. Kemudian apa yang dimaksud tentang raf'ul ada tadi? Ya seperti yang saya katakan, yakni menghilangkan kotoran ya, at-tahir. Baik kotorannya tadi ataupun sesuatu tadi yang menghalangi tadi itu bersifat suci. Kamani seperti halnya mani itu kan suci, mani itu kan suci, cuman kita disunahkan untuk membersihkannya. Wa mukhalatin bin najis, dan juga sesuatu yang bercampur dengan najis, al-hukmi, walaupun najisnya walau hukmiyah. Jadi walaupun najisnya ini najis hukmiyah, artinya hukumnya saja. Ainun najasahnya ini tidak ada. Jadi cuma hukumnya saja najis. Nah, kita bersihkan terlebih dahulu atau kita sucikan terlebih dahulu. Wa in kafa summa ba'da izalatihi, kemudian setelah kita membersihkan kotoran tadi, membersihkan sesuatu yang ada di dalam tubuh kita, sesuatu yang mencegah wusulul ma', sesuatu yang mencegah air itu dapat mengalir ke tubuh kita. Setelah itu apa? Setelah itu summa al wudu, kemudian kita berwudu. Ini sunnah sebelum kita mandi, ini sunnah berwudu. Al kamil, jadi wudunya juga disempurnakan. Maksudnya disempurnakan ya
terkait sunnah-sunnahnya juga kita lakukan. Itu yang dimaksud al-wudu al-kamil. Ketika kita membasuh wajah kita dalam wudu Allahumma bayyid wajhi, itu dan doa-doa yang lain itu kan banyak. Dalam kitab Bidayatul Hidayah kan juga disebutkan seperti itu. Nah, kita wudu dengan wudu yang sempurna. Kemarin sudah saya bahas terkait ini kesunahan wudu. Nah, seperti itu. Summa ba'dal wudu ta'abud mawadi al-intiqal summa ta'abudu mawadi'il itof. Jadi kemudian setelah kita berwudu ini memeriksa bagian tubuh yang sifatnya ini mawadi atau bagian-bagian ini yang sifatnya terhimpit daging ataupun terlipat. Terkadang mohon maaf, seperti halnya orang yang obesitas, mungkin orang yang dalam keadaan BB tinggi, berat badan yang tinggi, itu kadang dia mempunyai lempitan tubuh, mempunyai lekukan tubuh yang dapat mencegah air itu mengalir. Jadi air itu tidak bisa mengalir gara-gara ada himpitan tadi. Jadi kulit yang terhimpit di antara kulit, sama-sama kulitnya ini terhimpit, artinya tidak bisa mengalir. Nah, ini kan mencegah yang na'udzubillah. Artinya ketika kita tidak tahu ya gak sah gitu, tidak bisa disebut sah, karena yang dimaksud mandi wajib di sini kan seluruh anggota jami'ul badan ini wajib terbasuh. Tidak hanya seperti kemarin wudu itu kan hanya anggota-anggota yang khusus saja. Tapi kalau mandi ini seluruh anggota tubuh kita yang dohir, yang kelihatan, ini wajib seluruhnya kita basuh. Terkena air, wajib seluruhnya terkena air. Kemudian kesunahan wa tahlil usul syar'i. Kemudian kesunahan selanjutnya wa tahlilu usul syar'i salasan biyadi al-mablulah. Tahlil itu menyela-nyelai rambut 3 kali dengan tangan yang sifatnya basah ya. Jadi ditahlil rambut ataupun rambut kita ini ditahlil, disela-selai dengan tangan yang basah. Artinya tangan kita dibasahi dulu baru disela-selai. Nah, itu juga kesunahannya juga seperti itu. Kemudian kesunahan yang selanjutnya sunnah idhofah. Jadi saya belum terangkan terkait lipatan-lipatan tubuh tadi. Jadi terkait lipatan-lipatan yang ada di tubuh kita itu termasuk sesuatu yang bisa dikategorikan terlepit atau bagian tubuh yang sifatnya tidak terlihat. Itu juga harus kita ketahui. Yang tidak kita terlihat, misalkan apakah wajib kita membasuh sampai kulit yang di dalam ini kita wajib nggak basuh? Nah, itu kan termasuk sesuatu yang kita nggak bisa lihat ataupun sesuatu yang itu wajib nggak? Itu tidak wajib. Yang wajib itu anggota-anggota yang dohir secara jelas tampak dohirnya. Seperti halnya di sini ada keterangannya kalau udun. Kemudian seperti halnya telinga. Ini lempitan-lempitan di telinga kita, ini kan ada lempitan-lempitannya. Ini wajib kita basuh. Ya, ketika kita nanti mandi wajib kita basuh. Nah, jadi harus diperhatikan dulu mana lempitan-lempitan yang ada di tubuh kita. Kemudian lempitan-lempitan kadang orang yang pipinya tinggi, pipinya banyak itu juga dilihat di daerah pusar ya. Daerah perutnya itu dilihat juga. Apakah di sana banyak lekukan-lekukan?
Kemudian di bawah apa namanya, di bawah sini ini kan juga ada mukbir ini, di bawah hidung juga ini kan ada lampitan-lampitan, itu juga harus diperhatikan ketika kita mandi. Kemudian kesunahan yang selanjutnya, watak di usul syari saat lasan dia di al-mablulah di sumal idhofah ala roksi, sumal idhofah ala roksi, summa ala syakihi, ya, summa ala syakihi al-aiman, sumal aisar. Sumal idhofah itu menyiramkan, ya, lalu menyiramkan. Ketika kita sudah mandi, kita menyiram kepala. Yang pertama kepala kita dulu, kemudian apa? Summa ala syaki, kemudian di arah kanan kita, sebelah kanan kita, sisi kanan tubuh kita siram terlebih dahulu, kemudian sisi kiri. Jadi yang pertama tadi apa? Ketika kita berniat, misalkan ya, sudah melakukan kesunahan tadi, kemudian ketika kita hendak membasuh badan, ya, membasuh badan itu dimulai dari kepala dulu, kemudian habis kepala bagian tubuh yang sebelah kanan, kemudian bagian tubuh yang sebelah kiri, kemudian sumatikor, kemudian diulang-ulangi sampai 3 kali. Itu sunnahnya seperti itu. Sumal aisar wa tikrar salasar. Kemudian disunahkan juga wadal kun fikul limarroh, jadi disunahkan juga menggosok, ya, menggosok fikul limarroh di setiap basuhan kita. Misalkan yang tangan yang sebelah kanan ini digunakan untuk mencebok air, tangan kiri ini digunakan mengusap ataupun dibuat untuk menggosok tubuh. Biasanya kan pakai sabun, ya, menggosok pakai sabun, kemudian sebelah tangan kiri masuk sabun, sebelah kanan ini menyiram air, seperti itu. Di setiap basuhannya kita barengi dengan menggosok tubuh. Wastis hapuniyah wala yang khusu ma'hu an so'in. Kemudian kesunahan yang selanjutnya, wala yang khusu ma'hu an so'in. Air yang digunakan ini tidak kurang dari 1 sok. Dikatakan 1 sok itu berapa? 3,5 liter ataupun ya 2,7 paling enaknya ya 3,5 liter lah istilahnya. Nah, airnya itu kira-kira seperti itu, kira-kira segitu ya, 3,5 liter yang kita gunakan sebagai mandi, air yang kita gunakan untuk mandi wajib. Wa an tutbi'a al-mar'atu ghairu muqtadatil wafati asarat dami bimiskin. Ini bagi seorang wanita hendaknya, ya, yang ghairu muqtada, wanita yang bukan dalam masa iddah, ataupun seorang yang bukan dalam masa iddah yang ditinggalkan oleh suaminya, yang baru mutada, kan seperti itu. Selain wanita yang iddah, artinya tidak ditinggal mati oleh suaminya. Ini disuruh untuk apa? Disuruh untuk asarudda bibi miskin, disuruh untuk membersihkan sisa darah, asar-asar ataupun bekas-bekasnya, ya, bekas darah haid itu dibersihkan dengan minyak wangi ataupun dengan sabun, dengan misik, sumayati dengan kemudian bitipin, bitipin. Kalau di sini ini zaman dulu masih menggunakan
lempung, sumatine lempung kan, masuk tanah. Jadi membersihkannya itu dengan tanah juga, ada unsur tanahnya juga. Tapi yang lebih baik sekarang ya menggunakan sabun itu sudah cukup, sudah bisa dianggap membersihkan juga bisa dikatakan memberi wangi-wangian di tubuh kita, kan kita juga seperti itu. Gunanya sabun kan tidak hanya membersihkan tapi baunya juga ada. Kalau zaman sekarang kan sudah mencukupi. Nah, bahkan untuk laki-laki pun sebenarnya dianjurkan juga ya menggunakan sabun itu, tandif dengan sabun itu juga disunahkan juga. Tapi di sini penyebutannya dengan tibin ya, dengan sesuatu yang mengandung unsur tib, mengandung unsur wangian. Wa illam tajidhu fal ma'u kafin. Ketika wanita tadi tidak menemukan wangi-wangian ya, misalkan ketika kita tidak menemukan wangi-wangian, fal ma'u kafin, maka air saja itu dapat dicukupi. Artinya cukup hanya menggunakan air seperti itu. Wala yaghtasila, min khurujil mani qabla al-bauli. Wala yaghtasila min khurujil mani qabla al-bauli, dan tidak mandi setelah keluar mani sebelum buang air kecil. Jadi harus buang air kencing dulu ya, baru mandi. Wa alla yaghtasila, ini kesunahannya seperti itu. Wa dzikrul ma'thuri ba'dal faraghi, dan membaca zikir, maksudnya membaca doa al-ma'thuri yang dianjurkan di situ ba'dal faraghi, setelah kita melaksanakan ibadah ataupun setelah kita melaksanakan mandi wajib ini, minal ghusli wa tarkul isti'anah, dan meninggalkan pertolongan. Artinya kita meminta tolong kepada orang lain itu tidak disunahkan. Bahkan dikategorikan ketika kita tidak dalam keadaan udzur, isti'anah, meminta pertolongan kepada orang lain, misalkan orang lain yang menyiramkan ke tubuh kita, itu dihukumi makruh. Kita juga akan membahas tentang fasal yang selanjutnya ini karena waktunya masih banyak ya. Membahas tentang faslun wa yukrahu al-israfu fi sabbi. Faslun wa yukrahu al-israfu fi sabbi. Jadi hukum hasilnya tadi kan dikatakan cukup itu hanya air yang kita gunakan itu kurang lebih 3 liter. Jika tambah daripada itu atau kita gunakan berlebihan airnya, misalkan nggak cukup kita basuh 3 kali, kita basuhnya 5 kali, atau biasanya yang mandinya keras, nggak tahu sampai berapa kali itu mandinya, nah itu dikatakan israf. Makanya kita kali ini akan membahas tentang israf, kemakruhan dalam mandi juga. Wa yukrahu al-israfu fi sabbi. Jadi yang dikatakan makruh itu israf, berlebihan. Berlebihannya fi sabbi, di dalam basuhan. Maksudnya kita nggak cukup 3 kali, kita basuh 5 kali, 10 kali. Jadi nggak ada gunanya. Selain sisi nggak ada gunanya, kemudian di sisi lain juga kita membuang-buang air ya. Membuang-buang air itu kan termasuk israf, berlebihan. Dimaksud berlebihan itu dalam penggunaan airnya. Wal ghuslu wal wudu fil ma', baik di dalam mandi kita, basuhan kita, wudu kita, fil ma'i raqid, di dalam air yang sifatnya air itu tenang ataupun ya tenang, sifatnya tenang, tidak mengalir. Jadi kita dimakruhkan menggunakan air yang banyak, dan juga makruh ketika kita membasuh dan juga wudhu itu di air yang sifatnya raqid, sifatnya tenang, tidak mengalir. Tentunya ini yang dimaksud adalah air yang sedikit ya. Nanti takutnya air yang kita pakai itu terkontaminasi.
yang sedikit nanti takutnya terkontaminasi sehingga airnya bisa saja menjadi mustakmal atau bisa saja nanti airnya ini tidak bisa kita gunakan sebagai toilet atau alat bersuci. Waziyadatu ala salas. Nah, karena termasuk israf di sini adalah tambah daripada 3 ya, 3 basuhan. Juga waziyadatu ala salas ini juga dimakruhkan juga. Wa tarkul madmadah wal istinsyaq, wa tarkul madmadah dan juga meninggalkan berkumur wal istinsyaq dan menyirup air dari hidung ini juga dimakruhkan ketika kita meninggalkan. Jadi kan di sela-sela hidung ini sebenarnya ada dagingnya ya. Ada dagingnya juga disebut basyar juga. Nah, sebetulnya itu sunnah kita basuh juga untuk menghati-hati ya, sunnah kan. Jadi tarkul madmadah wal istinsyaq ini dihukumi makruh. Kemudian dimakruhkan lagi untuk orang yang junub. Wa yukrahu lil junubi al-aqlu wa syarbu wan naumu wal jima'u qabla al-ghusl farji wal wudu' wa bada munqati'atul haidhi wan nifas. Wa yukrahu lil junub, dan ini dimakruhkan untuk orang yang junub. Dimakruh dilakukan oleh orang yang junub apa saja? Al-aqlu yakni makan, wa syarbu dan minum, wan naumu dan tidur. Ini ada cerita dulu Syekh Abdul Qadir juga pernah suatu malam, kalau nggak salah itu 70 kali di malam hari itu beliau mengalami ihtilam ya, mimpi mani, ihtilam. Jadi setiap dia bangun itu mimpi lagi, kemudian langsung mandi lagi, tidur lagi, mimpi mandi lagi sampai 70 kali. Kenapa? Karena ketika kita tidur lagi ditakutkan nyawa kita tidak ada lagi, makanya sampai segitunya. Ikhtiarnya para ulama dulu itu sangat-sangat seperti itu. Itu kan sebetulnya Allah menguji hambanya, apakah dia terus dalam keadaan tohir, apakah dia terus dalam keadaan suci sebagai hambaku, sebagai waliku. Maka dicoba, Allah memberi cobaan sampai 70 kali. Ikhtilam dalam satu malam itu 70 kali. Dan beliau tetap saja ketika bangun merasa dirinya ihtilam, merasa dirinya mimpi mandi, langsung mandi lagi. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal ketika kita lihat bahwasanya cuaca di sana ketika siang hari itu sangat panas sekali, kalau malam hari itu sangat dingin sekali. Jadi kita tidak bisa membayangkan, misalkan kita mandi jam 2 subuh ya. Bahkan kan di sana kalau dulu kan padang pasir ya. Ataupun ya kayak angin itu menerpa segala macam ya. Jadi suhunya menurun, jadi sangat dingin sekali. Dan Syekh Abdul Qadir itu masih menyempatkan untuk mandi. Hanya sampai seperti itu. Kadar ikhtiarnya ulama zaman dulu itu seperti itu. Kehati-hatiannya sangat diperhatikan. Dan kemudian kemakruhannya lagi wal jima', junub belum mandi langsung jima lagi. Nah ini juga makruh, juga dimakruhkan. Wal jima'u qabla al-ghusli wal wudu. Jima sebelum membasuh farji dan wudu, maksudnya membersihkan kelaminnya, dan juga wudu. Artinya tidak ataupun makruh ya. Makruh sebelum kita membersihkan dulu kelamin kita dan wudu. Wa kadza munqati'atul haidhi wan nifas. Dimakruhkan juga bagi orang yang munqati'atul haidhi, orang yang sudah terputus, ini bagi wanita yang sudah terputus darahnya, baik itu darah haid ataupun nifas, ini juga dimakruhkan untuk tidak segera mandi ya. Artinya harus dibersihkan langsung, nggak usah menunggu langsung mandi. Kalau sudah suci ya langsung mandi, langsung sholat. Kalau ada waktu sholat ya langsung sholat, seperti itu. Alhamdulillah kita kali ini sudah membahas tentang 2 fasal. Yang pertama tadi wa aqallul ghusli, sedikitnya mandi. Kemudian juga fasal yukrahu al-israf fi sabbi. Jadi kita sudah membahas tentang minimal mandi itu seperti apa, kesunahan mandi itu seperti apa, kemakruhan mandi itu juga seperti apa.
sudah kita bahas seluruhnya. Mungkin pertemuan kali ini dapat bermanfaat dalam kegiatan ubudiyah kita kepada Allah dan dalam rangka di bulan suci Ramadan. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.